setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak. Iya, sama. Berat, setimpal dengan perbuatannya. Pak Kapolda Jabar, ini kan Bapak Aing KDM sudah mengatakan ya dia dihukum harus setimpal dengan perbuatannya. Daripada kalau setimpal kan matanya berarti harus diambil. Nah, bagaimana paling bagus kalau matanya itu dioperasi dan diambil dan didonorkan kepada korban, biar korban kembali melihat ya. Bagaimana teman-teman? Ada yang setuju kah tidak? Coba komen di bawah teman-teman. Kalau matanya si Taufik Hidayat diambil dan didonorkan kepada si korban yang dianiaya. Komen di bawah teman-teman. Oke? Saya tetap berharap pelaku ini dihukum berat. Saya membayangkan betapa sakitnya, betapa pedihnya korban. Mungkin juga fungsi tubuhnya tidak lagi normal untuk selama-lamanya. Tapi pasal pidana apa yang dikenakan kepada orang ini? Misalnya, pasal penganiayaan berat, apalagi kalau berencana. Ancaman hukumannya berapa? Seumur hidup? Tidak. Hukuman mati? Apalagi? Sama sekali tidak. 20 pun tidak. Berapa tahun? 12 tahun. Andaikan nanti pelaku berstatus sebagai narapidana, berkelakuan baik, dapat pemotongan hari raya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah dia akan menjalani hukuman selama 12 tahun? Mungkin kurang dari 12 tahun. Pada titik itu akan menjadi sebuah titik klimaks bagi ekspektasi publik. Kesedihan kita sangat mendalam. Kemarahan kita sangat tinggi. Tapi ternyata di ruang sidang nanti, perkiraan saya, putusan atau hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku, kendati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi tidak menjawab ekspektasi publik yang tadi saya katakan. Bahwa kita ingin orang ini dihukum seberat-beratnya, tapi ternyata sanksi pidananya maksimal hanya 12 tahun saja. Jujur, gue masih agak bingung dengan kronologi penangkapan tersangka Taufik Hidayat karena gue melihat adanya ketidakkonsistenan informasi di sini. Ada dua pernyataan yang berbeda terkait kronologi penangkapan Taufik Hidayat. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Taufik Hidayat itu menyerahkan diri ke polisi atau Taufik Hidayat itu ditangkap oleh polisi? Ini dua hal yang berbeda nih guys. Ini penting diketahui oleh masyarakat karena duduk perkaranya harus jelas dong. Saat Taufik Hidayat ditangkap oleh polisi, muncul narasi yang mengatakan bahwa si pelaku Taufik Hidayat ini sebenarnya tidak ditangkap oleh polisi, melainkan menyerahkan diri. Tapi narasi tersebut dibantah langsung oleh Kabid Humas Polda Jabar. Kabid Humas Polda Jabar menegaskan bahwa si pelaku bernama Taufik ini ditangkap oleh polisi, bukan menyerahkan diri. Tapi di sisi lain muncullah seorang saksi bernama Dadang Ahyar. Dia menjelaskan bahwa si pelaku Taufik ini diantarkan oleh dirinya untuk menyerahkan diri kepada polisi. Jadi pria bernama Dadang Ahyar ini diketahui merupakan temannya si Taufik nih. Selama masa buron, si Taufik ini sempat menelpon Dadang Ahyar ini beberapa kali menggunakan nomor yang berganti-ganti. Saat itu Dadang Ahyar menyarankan si Taufik untuk menyerahkan diri saja kepada polisi. Karena kalau dia kabur-kaburan terus, jadi DPO, jadi buronan, hidupnya gak akan tenang seumur hidup. Kemudian Dadang Ahyar menghubungi kepolisian dan memberitahu bahwa pelaku Taufik ini mau menyerahkan diri. Bahkan saat proses penangkapan pun Dadang Ahyar ini masih terus mendampingi Taufik karena Taufik mengaku katanya nggak mau kalau nggak ditemani oleh si Dadang Ahyar. Dadang Ahyar mengaku terus menemani Taufik sampai ke kantor polisi. Tapi saat si Taufik dibawa ke Polda Jabar, dia pulang ke rumah, tidak ikut mendampingi. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Akhirnya kemarin, juga Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap telepon itu ganti-ganti nomor. Ini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendi siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang sini Pak Hendi udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendi itu dari Polda ya, Pak Hendi udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendi dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ikut di sana. Nah karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi itu nelpon, kadang masih di polsek, masih ini si Opik, jangan sampai pulang. Oh ya, saya bilang itu. Saya juga kooperatif. Kalau seperti itu ceritanya, secara teknis sebenarnya, hitungannya, pelaku Taufik ini memang menyerahkan diri sih, bukan ditangkap. Si pelaku Taufik menyerahkan diri ke polisi atas saran temannya bernama Dadang ini. Jadi kesimpulannya, orang yang paling berhak menerima hadiah uang sayembara senilai 250 juta rupiah dari KDM, itu ya Dadang Ahyar. Lepas apakah Dadang Ahyar ini mau terima uang sayembaranya atau tidak, ya tetap harus diberikan kepada dia, karena itu haknya dia. Urusan uang itu nanti akan dia gunakan untuk apa, ya itu hak dia sih. Tapi yang pasti, uang hadiah sayembara itu harus diserahkan dulu kepada yang berhak.
Oke, ini buat netizen-netizen semua. Jadi tolong jangan salah paham dulu. Ini kayaknya Bapak polisi ini salah tangkep. Yang ditangkap itu bukan manusia, tapi iblis. Kok bisa gitu loh Bapak polisi nangkap iblis? Yang dipertanyakan kenapa Bapak bisa nangkap iblis, Pak? Sumpah. Gak respect saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya minta nanti kalau dipenjarakan iblis itu banyak-banyak dirukiahin, Pak. Kalau enggak banyak-banyak ditonjokin aja lah biar dia sadar, Pak. Karena yang disiksa itu manusia, Pak. Kan iblis suka menyiksa manusia ya, Pak. Tapi ini udah melebihi iblis sih, Pak. Anjing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Kesnewak si goblok izin ka wargi Indonesia tekudunya izin ka kaut nama da kautna geus masrakeun di kumaha ge bebas. Urang hanya ka panonna ke radio urang bisa ningali. Matur nuhun. Assalamualaikum. Diizinan teu kedah nyuhunkeun izin ka warga Jawa Barat oge diizinan. Nyuhunkeun matana nya jang ngagentosan mata ADAA. Nah, ame mah nyuhunkeun ceulina we sebelah kanan. Jang gantungan kunci. Tah kira-kira nyuhunkeun naonna? Bibirna lah. Biwirna. Bibirna lah. Eta rek dikumahakeun biwirna. Di sop. Di sop. Ari eta Urang mah kukuna weh, kuku. Kabeh. kuku. Copot-copotkeun kukuna ho. Oh, rek dipake naon kukuna? Yang aksesoris ih. Jang aksesoris. Oh, Lumayan. pokona mah diperetelan. Lamun bisa mah sakabehna tah. Kira-kira baraya nyohon ke naona, tulis di kolom komentar. Disekap selama 3 tahun dan ditemukan dalam kondisi bibirnya hilang, matanya buta dan gak bisa jalan. Jadi di sini gue akan ngerangkumin kronologinya sedetail mungkin guys. Jadi korban itu kita sebut aja namanya YTT dan pelakunya adalah TH. Nah, awal mulanya mereka itu ketemu di konser musik pada tahun 2023 di konser musik kawasan Triton Point Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Kemudian TH ini ternyata sempat dibawa korban ke rumah keluarganya di Rancaike dan mereka mengetahui hubungan keduanya. Nah, setelah pertemuan itu, komunikasi korban dengan keluarganya mulai berkurang, bahkan sampai lost kontak. Korban juga sempat mengatakan bahwa dia bekerja di Pasteur Bandung. 3 tahun tanpa kabar, hilang sejak 2023 sampai pertengahan 2026, keluarga bahkan tidak mengetahui keberadaan korban. Nah, setelah 3 tahun itu, keluarga menerima pesan dari orang yang gak dikenal bahwa ternyata YTT berada di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan saat ditemui, ternyata korban sudah mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan tubuhnya. Gangguan penglihatan serius yang mengakibatkan kerusakan pada kedua mata, kesulitan berjalan dan berbicara, dan juga dianiaya berulang kali dengan tangan, benda tumpul, dan sajam. Bahkan barang berharga milik korban dilaporkan hilang dan dibawa kabur tuh sama dia. Dan juga masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, kayak di mana korban berada selama 3 tahun, apakah benar korban disekap selama waktu 3 tahun itu, siapa yang tahu peristiwa ini, siapa yang membantu pelaku, siapa yang mengantarkan korban ke rumah sakit, siapa yang mengirim pesan yang ngasih tahu ke keluarga kalau si YTT ini ada di rumah sakit, dan yang terakhir apakah ada pihak lain yang ikut terlibat. Kemudian keluarga melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat dan polisi menyelidiki kasus dugaan penyekapan, penganiayaan berat, dan kehilangan barang berharga. Tapi nih yang herannya, polisi masih memburu terduga pelaku, belum ketangkap tuh si TH atau Taufik Hidayat. Jadi kalau kalian nih mengetahui informasi tentang keberadaan terduga pelaku, tolong guys, hubungi kantor polisi terdekat atau hubungi 110. Hidup cuma sekali, bukannya berbuat baik, ya kan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini guys? Dan kira-kira hukuman apa yang pantas buat pelaku? Tulis di komentar. Bapak mimir asa apa mirsa akhirnya tak iya tinggal tah jelema bagong lain singayekeun hampura imanya mulut abi ieu bisa dikontrol tapi jangan si topik ieu mah teu bisa mohon maaf pisan hampura lain singayekeun imanya nu ningali video ini misalnya aing kasar atau naon ieu mah lain singayekeun tinggal itu tanganna meni jiga naon jiga drum kitu dietakeun pokona namanya kudu teh naon cing dicongkel lain singayekeun beungeutna tuh tingali Allah sia topiknya sia ngerang-ngerakeun cek aing sia bener-bener huluna lagi kudu tincak lain sehingga iya kan tah ianya berapok kepada komandor anu geus menangkap ya Allah alus pisan iman sehingga iya kan hayang apal ianya si bapak nu dihareup nih kot kaya Allah nih bager pisan layanna teh siap kooperatif namanya siapa cenah Taufik siapa Taufik Hidayat pemain bulu tangkis lain pemain naon pemain eta nu ngagunting bibir jeung naon eta sia
tinggal itu kena efek siang kayak sia di penjara juga naon pek sia Taufik nih lain singa ieu keun alhamdulillah ieu mah geus reureuh warga Jawa Baratnya aya nama Taufik Hidayat sok mugia Allah Taufik Hidayat nu lain heueuh Hidayatna we kangge si Taufik ieu pokona namanya Taufik Hidayat geus lah